Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun atau PAT khusus kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, nah jadi kurang lebih akan ada 30 soal ya. Materi-materi yang akan berkaitan dengan penilaian akhir tahun di semester 2 ini ya. Bagaimana bentuk soalnya? Kita langsung saja menuju soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama ini berkaitan dengan perbandingan. Nah, coba kita lihat ya bentuk soalnya. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematik terhadap tugas IPA adalah 5:1. Nah, berarti kan ada matematik nih, kita simbolkan dengan M ya, berbanding IPA, yaitu 5:4. Oke, jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematik, nah berarti 40 menit nih untuk menyelesaikan tugas matematik, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, oke, ini sangat mudah sekali ya soal pertama ini. Ini tinggal kita lihat aja nih, nah 5 ke 40 kan berarti dikali 8 tuh. Nah kalau yang atas dikali 8, yang bawah juga dikali 8. Oke, berarti 4 ke 8 32 jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Kita next ke soal nomor 2. Pada peta dengan skala 1:450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 8 cm x 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah, nah untuk menjawab soal bentuk seperti ini, nah, ini harus hati-hati ya. Kita harus kalikan masing-masing ukurannya itu dengan skalanya dulu ya. Berarti 450 kita kali 8 dulu berapa, kemudian 450 kita kalikan juga dengan 6 ya. Oke, 450 kita kali 8 itu adalah 3600 ya. 3600, kemudian 450 kita kali 6 itu adalah 2700. Nah, oke. Nah, setelah itu berarti kan ini sebagai panjangnya ya, ini sebagai lebarnya. Nah, berarti tinggal kita kalikan deh panjang kali lebar ya. Nah, kita kalikan nih. Nah, berarti kita cukup kalikan 36 kali 27 aja nih. Nanti nolnya tinggal kita tambahkan. 36 kali 27 itu adalah 972. Kita tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satuannya kan masih cm persegi ya. Nah, karena di sini opsinya diminta untuk satuannya meter persegi, berarti kan dari cm ke meter naik 2 ya. Sekali naik, karena ini pangkat 2 berarti 100, kita coret nolnya 2. Karena naiknya 2 kali berarti kita coret nolnya lagi. Oke, berarti sama aja dengan 972 meter persegi, jawabannya yang D. Oke, mudah ya. Kita next ke soal nomor 3, masih berkaitan dengan perbandingan. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Nah, di sini jadi ada suatu pabrik ya. Kemudian ada suatu mesin juga, mesin yang dapat menutup botol itu. Nah, jadi kalau misalkan kita kategorikan ya, ada botol, ada waktu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan 14 botol itu dapat ditempuh dengan 84 detik ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan 2 menit. Nah, 2 menit itu sama aja berapa detik ya kan? 1 menit kan 60 detik. Nah, kalau 2 menit berarti 120 detik ya. Nah, kan waktunya semakin bertambah nih. Kalau waktunya semakin bertambah, maka akan lebih banyak botol yang dapat dipasangkan oleh mesin tersebut ya. Tentunya akan bertambah juga. Nah, ini namanya perbandingan senilai ya. Jadi kalau yang salah satunya bertambah, maka yang lain juga ikut bertambah. Berarti X sama dengan, nah yang lengkap duluan kan yang gini nih. Nah, karena ini merupakan bentuk perbandingan senilai, berarti bisa kita balik ya. Jadi 120 per 84 dikali 14 ya. Oke, kita bagi
bagi berapa nih ya? Kita bagi 7 2 ya. Kita bagi 7 2. Kemudian kita bagi 7 ini 12 ya. 12 ya. Oke, berarti kan 120 per 12 kali 2. Coret 10 ya. 10 kali 2 berarti 20. Nah, berarti kalau 2 menit itu dapat menutup botol sebanyak 20 ya. Oke, gampang ya. Kita next ke soal nomor 4. Di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3:8 ya, 3:8. 18 cm dengan 4,5 desimeter. Nah, ini kita ubah dulu ke satuan yang sama ya, desimeter kan ke senti, km, hm, dam, m, dm, cm turun 1 ya, berarti kan 18 turun 1 4,5 turun 1 berarti kali 10 45 ya. Ini kita bagi 3, 6 bagi 3 15, kemudian bagi 3 2 bagi 3 5 ya. Nah, 2/5 tidak senilai ya, kan diminta 3/8 ya. 1/4 jam. 1/4 jam, 1 jam itu kan 60 menit ya, kalau 1/4-nya berarti 15 ya. 15 dibanding 2/3 jam. 60 bagi 3 20, 20 kali 2 40 ya. Kita bagi 5 3, kita bagi 5 8. Wah, cocok nih, 3/8 berarti yang senilai yaitu yang B. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 5. Seorang kontraktor bangunan diberi waktu 96 hari untuk menyelesaikan suatu bangunan dengan mempekerjakan 27 orang. Setelah 32 hari, pekerjaan itu terhenti selama 16 hari karena ada kerusuhan. Berapa banyak tambahan pekerja? Nah, ini pertanyaannya tambahan pekerja ya, yang diperlukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. Nah, untuk menjawab soal ini, harap fokus dan simak baik-baik ya. Oke, karena soal bentuk seperti ini termasuk soal yang hot ya. Oke, sama seperti soal-soal sebelumnya yang berkaitan dengan perbandingan. Kalau ini berarti termasuk soal perbandingan berbalik nilai ya. Oke, kita kategorikan aja dulu ya. Berarti ada hari, kemudian ada orang nih ya. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Jadi targetnya si kontraktor ini 96 hari ya, dengan 27 orang. Setelah 32 hari ya, setelah 32 hari bekerja, ternyata pekerjaan itu terhenti selama 16 hari. Nah, jadi sebelum ada kejadian ini nih, nah berarti kan udah berjalan 32 hari tuh. Nah, kalau misalkan tidak ada masalah, berarti sisa harinya kan 96 dikurang 32 ya. 6 kurang 2 4, 9 kurang 3 itu 6 ya. Oke, nah awalnya nih harapannya 64 hari ini ya, kalau tidak ada masalah ya, itu pekerjanya kan masih 27 orang ya, harapannya. Nah, tapi ternyata ada suatu kejadian, yaitu ada kerusuhan sehingga pekerjaannya terhenti selama 16 hari. Nah, yang awalnya tinggal 64 hari, nah karena terhenti 16 hari, ya berarti tinggal kita kurang nih. 64 kurang 16, 14 kurang 6, 8 ya. Ini tinggal 5, 5 kurang 1, 4. Nah, berarti tinggal 48 hari nih. Nah, ini berapa pekerja nih di sini ya. Nah, ini kan namanya perbandingan berbalik nilai. Dan yang sudah lengkap tuh yang ini ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu jangan dibalik. Tulis saja tetap apa adanya, yaitu 64 per 48 ya, dikali 27. Oke, nah setelah itu kita bagi 3 9 ya. Kita bagi 3 16 ya. Oke, berarti kan tinggal 64 16 ini 9 ya. Nah, kemudian kita bagi 16 1 ya. Kita bagi 16 4 ya, sehingga 4 kali 9 itu 36. Nah, berarti ini 36 nih.
Nah, tapi jawabannya bukan 36 karena pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Dari 27 ke 36. 27 ke 36 itu kan ditambahkan sebanyak 9 orang ya. Berarti jawabannya B. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal selanjutnya ya. Oke, kita next ke soal nomor 6, masih berkaitan dengan perbandingan. Nah, di sini terdapat sebuah tabel ya. Kita baca dulu soalnya nih, berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 75 pasang sepatu. Nah, jadi kalau misalkan 60 pasang sepatu ya kan, itu membutuhkan waktu sebanyak 24 hari. Nah, karena sepatunya semakin banyak yang dibuat ya kan, yaitu 75 pasang sepatu, maka secara otomatis harinya pun akan menjadi lebih banyak ya. Berarti ini namanya perbandingan senilai. Karena ini bertambah, maka ini juga akan ikut bertambah ya. Yang udah lengkap yang ini nih, kategori si banyaknya sepatu ya. Berarti X sama dengan, nah kalau perbandingan senilai itu dibalik ya. Berarti tulisnya dari yang 75 dulu. 75 per 60 dikali 24. Nah, itu ya. Nah, ini kita coret nih ya. 24 dibagi 6 itu 4 dibagi 6 10 ya, tinggal 10 ya. Kemudian dibagi 5 itu bagi 5 itu 15 ya. Ini dibagi 5 berarti 2 ya. 4 dibagi 2 ya 2 ya. Berarti 15 kali 2. 15 kali 2 itu 30 yang D. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke skala. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 80 km. Skala yang digunakan peta tersebut adalah, nah ini kita ubah dulu ke satuan senti ya. Nah, karena untuk mencari skala itu jarak sebenarnya dibagi jarak peta. Udah deh, 80 km itu kalau diubah ke senti tinggal 80-nya kita tambahin nolnya sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Titikin per 3. Oke, berarti 8 juta. Nah, kita bagi 2. Oke, karena kan untuk mencari skala tuh jarak sebenarnya dibagi jarak peta ya. Berarti 4 juta ya. Berarti skalanya tuh 1 banding 4 juta yang C. Oke, gampang ya. Nomor 8, aritmatika sosial. Seorang penjual mie ayam mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Nah, ini modal secara nggak langsung sama aja dengan harga belinya ya. Dia mematok harga mie ayam 10.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar 5%, maka berapa porsi yang terjual pada hari itu? Nah, ini ingat di sini rugi ya. Kalau rugi itu berarti harga belinya atau modalnya itu harus lebih besar dari harga jualnya karena rugi ya. Nah, kita tahu bahwasanya rumus persen rugi ya. Persen rugi itu berarti kan ruginya dulu kita harus tahu berapa per harga beli atau modal dikali 100%. Ini tinggal kita coba-coba aja ya, kita coba-coba. Berarti kan di sini harga belinya 1 juta ya, atau modalnya 1 juta, berarti di bawah nih otomatis 1 juta nih, otomatis 1 juta. Kita cari tahu dulu ruginya ya. Nah, misalkan kita gunakan opsi yang A dulu deh. Misalkan dia terjual 90 porsi, berarti karena harga satu porsinya 10.000, berarti dia akan mendapatkan penjualan hari itu adalah 900.000. Nah, berarti dia rugi 100.000 ya kan, rugi 100.000. Misal kita gunain opsi yang A ya. Kita coret nih 3, coret 3, ini coret 2, coret 2. Kan masih ada dikali 100 ya. Nah, berarti nih coret 0 ini sama ini ya. Berarti ruginya 10%. Nah, sementara yang dimintakan ruginya 5% ya. Berarti yang A bukan. Nah, coba kita opsi yang C. Opsi yang C ya. Nah, kita masih gunain yang ini deh. Rugi per harga beli atau modal ya dikali 100.
Bisa kita menggunakan opsi yang C. Andai saat itu terjual 95 porsi, sementara harga satu porsinya 10.000. Nah, berarti yang didapatkan penghasilannya saat itu adalah 950.000. Modalnya 1 juta. Berarti dia rugi 50.000 ya. Modalnya 1 juta. Nah, dikali 100. Coret 03, coret 03. Coret ini kan 1 2 3 ya. 1 2 3. Oke. Nah, udah kan tinggal 5 kali 1 5%. Nah, ternyata kalau yang 95 porsi itu ruginya 5%, cocok dengan soal, berarti jawaban yang C. Oke, gitu ya. Udah ya, kita coba-coba aja ya. Kita next ke soal nomor 9. Oke, kita next soal nomor 9 ya. Perhatikan tabel samping, pasangan nilai X dan Y membentuk perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini udah dikasih kata kuncinya yaitu berbalik nilai ya. Di sini terdapat kategori X, terdapat kategori Y. Yang sudah lengkap itu adalah kategori X ya, yang udah lengkap nih. Oke, namanya juga perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau misalkan di sini bertambah, otomatis nanti akan di sini berkurang ya, karena berbalik nilai. Otomatis untuk mendapatkan nilai M ya, nilai M, karena yang udah lengkap itu adalah kategori X dan ini merupakan berbalik nilai, jangan dibalik ya. Berarti tetap tulisnya apa adanya, yaitu 8/9 dikali 18 ya. 18 bagi 9 itu adalah 2, 8 kali 2 itu adalah 16 kan, berarti M-nya jawabannya 16 yang B. Gampang ya. Kita next ke soal nomor 10. Masih berkaitan dengan perbandingan ya. Wah, ini soal cerita, harus dibaca baik-baik dan teliti. Siswa kelas 7 sebuah SMP diminta gurunya untuk menggali informasi dari internet atau perpustakaan. Dari 64 siswa ya, 48 siswa memilih menggali informasi melalui internet. 16 siswa memilih mencari di perpustakaan. Pernyataan berikut yang benar dari masalah di atas kecuali, berarti yang salah ya. Kita cek opsi A. 1/4 dari siswa membaca perpustakaan. 1/4 dari siswanya jumlahnya kan 64 ya. Berarti 64 dikali 4 itu adalah 16. 16 siswa ke perpustakaan, betul ya. Berarti ini betul nih. Perbandingan menggunakan internet dan perpustakaan 4/1. Yang internet kan 48 ya. 48 siswa itu melalui internet ya. Berarti 48 berbanding perpustakaan itu 16. Oke, kalau dibagi 16, 48-nya 3 ya. 3/1. Harusnya 3/1. Berarti ini salah ya. Berarti ini jawabannya yang B. Oke, tapi tetap kita cek opsi yang C dan D ya. Siswa yang menggunakan internet 32 lebih banyak dari yang ke perpustakaan. Yang perpustakaan kan 16 ya. Yang menggunakan internet 48, 32 lebih banyak, betul ya. Banyak siswa yang menggunakan internet 3 kali lipat dari perpustakaan. 16 kali 3 48, betul juga ya. Berarti betul jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ya. Kita next ke soal nomor 11, masih berkaitan dengan aritmatika sosial ya.
Oke, coba kita lihat ya soal nomor 11. Sebuah sepatu harganya 180.000 dijual dengan diskon 15%, maka harga sepatu setelah kena diskon adalah, nah berarti harga bersihnya ya, yaitu harga setelah didiskon. Nah, di sini ada dua cara ya. Cara pertama, kita bisa mencari besaran diskon yang didapat terlebih dahulu, lalu nanti tinggal dikurangkan dari harga patornya atau harga awal ya sebelum didiskon. Tapi bisa juga menggunakan cara yang kedua nih, yaitu kita bisa langsung menemukan besaran yang mesti dibayarkan ya setelah didiskon. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita kurangkan aja ya, berarti 100% dikurang 15%, yaitu 85% ya. Nah, 85% ini bisa kita gunakan untuk mencari harga sepatu setelah kena diskon atau harga bersihnya ya. Berarti harga sepatu 85% atau 85/100 dikali 180.000 ya. Kita coret 0,2, kita coret 0,2, tinggal 85 kali 18 ya. 85 kali 18 itu kita 85 kali 18 1530. Tinggal kita tambahin nolnya aja ya. Nolnya yang belum kita gunakan adalah 2. Oke, berarti harga yang harus dibayarkan setelah kena diskon itu adalah 153.000. Yang C. Nah, di sini kita menggunakan cara yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12, masih berkaitan dengan aritmatika sosial. Di sini ada beberapa pernyataan. Oke, kita lihat beberapa pernyataan berikut ya. Coba kita cek opsi yang A. Untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Betul ya. Betul ini ya. Di sini kita mencari yang salah. Opsi yang B, harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Oke, karena rugi itu kan harga pembelian harus lebih besar dari penjualan ya. Maka dari itu harga pembeliannya pasti merupakan harga penjualan ditambah rugi. Berarti ini juga benar. Oke, yang C, modal sama dengan harga penjualan dikurang untung. Modal ini kurang lebih sama seperti harga beli ya. Berarti untuk mendapatkan harga beli ya memang harga penjualan dikurang untung ya, sehingga kita mendapatkan harga asalnya. Berarti ini juga betul. Karena ini betul, otomatis yang salah yang D. Oke, gampang ya. Kita next ke soal nomor 13, masih berkaitan dengan aritmatika sosial. Coba kita cek ya pertanyaannya. Toko busana rapih menjual sebuah baju dengan harga 75.000. Dari penjualan itu ternyata memperoleh keuntungan 25%. Maka harga pembelian baju tersebut adalah, nah di sini kita harus simak baik-baik cara penyelesaian ya. Berarti di sini harga jualnya itu adalah 75.000 ya. Sementara persen untungnya itu adalah 25%. Oke, di sini berarti untung ya. Nah, untung itu kan berarti apabila harga penjualannya harus lebih besar dari harga pembeliannya. Nah, kalau misalkan harga pembeliannya yang lebih besar dari harga penjualannya, berarti dia rugi. Berarti kita cek dulu nih opsinya, mana yang harga pembeliannya nih harus lebih kecil dari harga penjualan ya, harus lebih kecil. Nah, berarti opsi AB ini kan lebih besar dari harga penjualan ya. Berarti ini salah. Berarti antara C ataupun D. Nah, untuk menjawab soal ini ada cara cepatnya nih ya nak, yaitu untuk mencari harga pembelian atau harga beli ya, sama dengan 100 ya per, nah yang bawahnya nih tinggal kita tambahin aja 100 ditambah persen untungnya itu 25 ya, dikali harga jual. Nah gitu ya, berarti 100 per 100 tambah 25, 125 dikali harga jualnya itu adalah 75.000. Nah gitu ya. Oke, nah ini kita bagi 5 itu adalah 15, ini kita bagi 5 itu adalah 25 ya.
Kemudian kita bagi 5 ini 3, kita bagi 5 ini 5 ya. Oke, berarti 300.000 dibagi 5 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 60.000. Nah, ini cara cepatnya ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, udah ya. Kita next ke soal nomor 14. Masih berkaitan dengan aritmatika sosial. Seorang pedagang mengeluarkan 2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Berarti ini sebagai modalnya ya, atau harga belinya ya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah, berarti kita tulis dulu nih ya, ini kan sebagai modalnya nih, atau sebagai harga belinya lah ya. Harga belinya yaitu 2.500.000 ya. 2.500.000, kemudian untungnya atau persen untungnya itu 10%. Yang ditanyakan pendapatannya atau penjualannya saat itu, atau harga jualnya ya berapa. Nah, sama seperti soal sebelumnya, dikatakan untung itu apabila harga jualnya harus lebih besar dari harga belinya. Nah, kita cek dulu opsinya. Ternyata semua opsinya ini itu lebih besar dari harga belinya. Nah, berarti ya udah tinggal kita gunakan rumus atau teknik cepatnya ya, yaitu harga jual sama dengan, nah ini sekarang kebalikannya nih, atasnya nih ya yang kita tambah dengan 100, berarti 100 ditambah persen untungnya kan 10 ya, berarti 10 per bawahnya 100 dikali harga beli. Nah, kebalikan dari teknik menjawab soal sebelumnya. Nah, berarti 110 per 100 dikali harga belinya 2.500.000 ya. Oke, nah coret 02, coret 02. Nah, tinggal 25 kali 11. 25 kali 11 berarti kan 275 ya. Oke, tinggal tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 2.750.000. Nah, ini merupakan besaran pendapatan yang didapat pada hari itu jika keuntungannya 10%. Berarti jawabannya yang D. Oke, gampang banget ya nak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15, tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke. Nah, supaya kelihatan nanti soalnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 15 nih. Masih berkaitan dengan aritmatika sosial, kita cek ya. Seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan berarti harga jual ya, yaitu 432.000. Oke. Sementara penjualan itu dia rugi persen ruginya nih 10%. Besar modal pedagang kelinci adalah, modal berarti ibaratnya harga belinya lah ya. Harga belinya berapa? Harga belinya berapa? Oke. Nah, ini sama seperti soal nomor 13 ya, cuma nomor 13 kan untung, nah ini rugi. Nah, tinggal kebalikannya aja. Jadi kalau misalkan untung itu penyebutnya ditambah, kalau rugi ya tinggal penyebutnya berarti dikurang aja ya. Berarti harga beli HB ya, harga beli sama dengan, sama nih atasnya 100 per 100 dikurang 10 ya kan. Jadi kalau rugi dikurang, kalau untung ditambah dikali harga jual. Nah, berarti 100 per 90 dikali 432.000. Oke, coret nolnya 1 nih, coret nolnya 1. Nah, tinggal 432 dibagi 9 nih. 432 dibagi 9, 432 dibagi 9 itu 48 ya. Oke, 432 bagi 9 nih 48. Tinggal tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti harga belinya itu adalah 480.000 ya. Di sini juga terlihat bahwasanya harga belinya lebih besar dari harga jual. Nah, sekali lagi kalau misalkan harga belinya lebih besar dari harga jual, maka sudah dipastikan itu rugi ya. Oke, kita sudah jawab sebanyak 15 soal.
kita lanjut ke part yang kedua ya. Tetap stay tune terus di channel ini ya, dan simak semua soalnya ya.